Di video ini, kami akan membahas tentang 3 hal penting dalam laporan keuangan bisnis retail. Yuk, langsung cek videonya. 1. Laporan laba rugi, income statement. Adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah pendapatan dan biaya selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Tujuan dari laporan laba rugi adalah untuk menunjukkan apakah bisnis telah menghasilkan laba atau mengalami kerugian selama periode tertentu. Laporan laba rugi biasanya terdiri dari 3 bagian utama yaitu pendapatan, biaya dan laba atau rugi bersih. Berikut adalah penjelasan mengenai setiap bagian tersebut. Pertama, pendapatan. Pendapatan pada laporan laba rugi adalah jumlah uang yang diterima dari penjualan produk yang ada di toko Anda selama periode tertentu. Pendapatan juga dapat berasal dari sumber lain seperti pendapatan pulsa atau lainnya. Kedua, biaya. Biaya pada laporan laba rugi adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh toko retail Anda selama periode tertentu. Biaya ini dapat mencakup biaya operasional, biaya pembelian produk, biaya bunga, dan lain sebagainya. Ketiga, laba atau rugi bersih. Laba atau rugi bersih pada laporan laba rugi adalah jumlah pendapatan yang tersisa setelah dikurangi dengan biaya. Jika pendapatan lebih besar dari biaya, maka bisnis minimarket tersebut menghasilkan laba bersih. Namun, jika biaya lebih besar dari pendapatan, maka bisnis minimarket tersebut mengalami kerugian bersih. 2. Laporan arus kas, cash flow statement. Adalah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan keluar dari bisnis minimarket dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Tujuan dari laporan arus kas adalah untuk menunjukkan seberapa banyak uang yang dihasilkan dari kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan bisnis. Laporan arus kas biasanya terdiri dari 3 bagian utama yaitu arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Berikut adalah penjelasan mengenai setiap bagian tersebut. A. Arus kas dari operasi. Arus kas dari operasi adalah jumlah uang yang dihasilkan atau digunakan dari kegiatan operasional bisnis minimarket selama periode tertentu. Arus kas ini berasal dari pendapatan dan biaya operasional seperti pembelian persediaan, pembayaran gaji, dan pembayaran bunga pinjaman. Arus kas dari operasi dapat membantu dalam mengukur kinerja bisnis dan seberapa efektif manajemen dalam mengelola sumber daya. B. Arus kas dari investasi. Arus kas dari investasi adalah jumlah uang yang dihasilkan atau digunakan dari kegiatan investasi bisnis minimarket selama periode tertentu. Arus kas ini berasal dari penjualan atau pembelian aset tetap seperti properti, tanah, atau mesin-mesin. Arus kas dari investasi dapat membantu dalam mengevaluasi keputusan investasi bisnis minimarket dan seberapa besar pengaruhnya terhadap keuangan bisnis. C. Arus kas dari pendanaan. Arus kas dari pendanaan adalah jumlah uang yang dihasilkan atau digunakan dari kegiatan pendanaan bisnis minimarket selama periode tertentu. Arus kas ini berasal dari penerbitan saham atau obligasi, pembayaran hutang, dan pengambilan atau pengembalian pinjaman. Arus kas dari pendanaan dapat membantu dalam mengukur seberapa besar sumber pendanaan yang dibutuhkan oleh bisnis minimarket dan seberapa besar pengaruhnya terhadap keuangan bisnis. 3. Laporan neraca, balance sheet. Adalah laporan keuangan yang menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas bisnis minimarket pada saat tertentu, biasanya pada akhir periode tertentu seperti akhir tahun fiskal. Tujuan dari laporan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan bisnis pada saat tertentu. Laporan neraca biasanya terdiri dari 3 bagian utama yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Berikut adalah penjelasan mengenai setiap bagian tersebut. A. Aset. Aset pada laporan neraca adalah sumber daya yang dimiliki oleh bisnis minimarket yang dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti kas, persediaan, piutang, dan aset tetap. Aset juga dapat diukur berdasarkan tingkat likuiditasnya, yaitu seberapa cepat dapat diubah menjadi uang tunai. B. Liabilitas. Liabilitas pada laporan neraca adalah kewajiban atau hutang yang dimiliki oleh bisnis minimarket pada saat tertentu.
Liabilitas dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti hutang usaha, hutang pajak, dan hutang bank. Liabilitas juga dapat diukur berdasarkan jangka waktu pengembalian, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. C. Ekuitas. Ekuitas pada laporan neraca adalah selisih antara aset dan liabilitas, yang mewakili jumlah investasi yang dilakukan oleh pemilik bisnis minimarket atau pendapatan yang ditahan. Ekuitas juga dapat terdiri dari beberapa kategori seperti modal saham, laba ditahan, dan laba rugi komprehensif. 4. Penutup. Jika kalian ingin serius dalam mengembangkan bisnis, Anda wajib memahami 3 laporan keuangan ini. Karena dalam menjalankan bisnis, keputusan apapun yang Anda lakukan 80%-nya bisa Anda ketahui dari laporan keuangan. Tulis di kolom komentar jika kamu mau contoh dasar pencatatan laporan keuangan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kamu. Jangan lupa untuk like and subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.